Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang Pak Andi banggakan dan Pak Andi cintai, pada kesempatan yang mulia, pada kesempatan yang baik ini, Pak Andi akan memberikan sedikit pesan-pesan moral atau amanat yang ingin Pak Andi sampaikan kepada anak-anak, khususnya bagaimana menjadi anak yang soleh dan solihah. Soleh ini khususnya untuk anak laki-laki dan solehah ini khususnya untuk anak-anak perempuan. Anak-anak, ada sebuah hadis, wa khaliqin nas bi khaliqin hasan, yang artinya berakhlaklah pada setiap manusia dengan akhlak yang baik. Bi khaliqin hasan, artinya berakhlaklah yang baik atau bagus. Nah, artinya anak-anak, tentunya pada kehidupan sehari-hari kita selalu berjumpa dengan orang tua, teman sejawat, tetangga, kerabat, dan lain sebagainya. Kalau pada waktu-waktu normal tentunya juga selalu bertemu dengan ustadz-ustadzah. Nah, ini kalau melihat dari hadis yang tadi yang sudah Pak Andi sampaikan, berakhlaklah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik, ya, bi khaliqin hasan, akhlak yang baik. Nah, yang menjadi pertanyaannya, maksudnya akhlak yang baik ini seperti apa? Tentunya mungkin di sini sedikit banyak anak-anak sudah tahu bagaimana berakhlak yang baik, tentunya kepada setiap manusia tanpa terkecuali. Ada sebuah cerita pada saat Nabi Muhammad Rasulullah SAW sedang sholat jamaah. Kebetulan Nabi yang sedang menjadi imam sholat pada waktu itu. Pada waktu itu Nabi Muhammad terlihat sujud, sholat dalam keadaan sujud yang waktunya cukup lama. Nah, ada seorang sahabat itu menengok atau melihat, ini kenapa toh kok Nabi sujudnya lama banget. Ternyata apa anak-anak? Ternyata di punggungnya Nabi ketika Nabi sedang sujud, cucunya Nabi namanya siapa anak-anak? Ya, Hasan dan Husain. Ternyata Hasan dan Husain itu sedang main di punggungnya Nabi ketika Nabi sedang sujud. Nah, Nabi bukan menyunahkan sujudnya dalam keadaan lama, bukan. Tapi apa? Nabi tidak mau terjadi apa-apa, atau Nabi tidak ingin cucunya Hasan Husain itu jatuh ketika Nabi bangkit dari sujud. Maka dari itu Nabi di sini sujudnya agak lama. Nah, kita tahu anak-anak, Nabi saja pada waktu sholat menghormati anak kecil atau cucunya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kita sebagai anak-anak masa tidak menghormati orang yang lebih tua? Kan aneh sekali, Nabi saja, seorang Nabi waliullah, kekasih Allah, itu menghormati anak kecil. Masa kita sebagai manusia tidak menghormati orang yang lebih dewasa? Ini kan bertolak belakang sama hadis yang tadi. Berarti sama halnya kalau kita itu
tidak menghormati manusia atau orang yang lebih tua, berarti kita itu su'ul adab atau tidak mempunyai adab atau adabnya kurang bagus. Maka dari itu anak-anak, akhlak yang baik itu adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya untuk menjadi anak yang soleh-soleh itu yang pertama yaitu apa? Anak yang mempunyai akhlak yang baik terhadap sesama manusia, sesama makhluk hidup juga, ya. Kemudian selanjutnya, untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, tentunya anak-anak harus mau belajar Al-Quran dengan baik. Seperti dalam hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, sebaik-baiknya manusia yaitu yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkan. Anak-anak sangat beruntung sekali dapat sekolah atau mau sekolah di SDIT Nurul Akbar, karena di SDIT Nurul Akbar ini banyak sekali mata pelajaran yang bermuatan keagamaan seperti Al-Quran, pendidikan agama Islam, tahfidz, BTG, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kalau kalian pengen menjadi anak yang soleh-solehah, tentunya kalian akan mempelajarinya lewat Al-Quran dan lewat Rasulullah SAW. Bagaimana kita dapat mengenal atau mengetahui itu semua? Yaitu tadi, kita harus mau belajar Al-Quran dengan baik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, sebaik-baiknya manusia yaitu yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkan Al-Quran. Anak-anakku yang Pak Andi cintai dan Pak Andi banggakan, sudah jelas tadi di atas sudah Ustadz ceritakan melalui kisah teladan dari Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Akhlak yang baik itu menurut siapa? Ya menurut Rasulullah, menurut perilaku Rasulullah sehari-hari seperti apa. Tadi satu cerita saya sudah menggambarkan, sama anak kecil saja Nabi sangat menghormati. Pada waktu sholat pun beliau kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak mau bangun dari sujudnya. Karena apa? Di atas punggungnya terdapat Hasan dan Husain sedang bermain. Nabi membiarkan Hasan dan Husain bermain di atas punggungnya Nabi terlebih dahulu. Kemudian Nabi baru bangun dari sujudnya. Setelah salam, Nabi menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya yang ikut sholat jamaah bersama Nabi. Nabi tidak ingin, di situ Nabi menjelaskan, Nabi tidak ingin terjadi sesuatu pun terhadap cucunya atau terhadap anak kecil yang bernama Hasan dan Husain tadi. Maka dari itu anak-anak, satu hal yang dapat kita ambil pelajarannya, tentunya kalau kita mau menjadi anak yang soleh dan solehah, kita harus ambil pelajaran dari Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW atau as-sunnahnya. Ya, anak-anak, mungkin video singkat ini dapat menjadikan pembelajaran untuk kita semuanya, bahwa berperilaku yang baik itu tentunya dapat menjadikan atau salah satu cara membuat kita menjadi anak yang soleh dan solehah, ya, yang tentunya tidak lepas dari intisari pelajaran Al-Quran dan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Ya, baiklah anak-anak, tidak lama atau tidak banyak yang ingin Ustadz sampaikan. Mungkin anak-anak sudah banyak yang tahu atau mengerti bagaimana menjadi anak yang soleh dan solehah itu seperti apa. Baiklah, untuk mengakhiri video singkat kali ini, Pak Andi berpesan selamat menjalankan ibadah puasa dan selalu menjaga protokol kesehatan, selalu memakai masker ketika setiap keluar rumah. Kita ikhtiar saja memakai masker supaya bernilai ibadah, artinya dapat mencegah kita dari sesuatu yang kurang baik untuk diri kita maupun orang lain.
Ya, kurang lebih seperti itu anak-anak yang dapat Pak Andi sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.